Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang penelitian kausal komparasi. Dengan anggota kelompok, saya Arini Nurjanatul Hikmah bersama dengan rekan saya Asma Rahma Fatul Fauzia, Asnafi Hildansyah, Ati Murasida, Binti Akhlakul Mukarramah, dan Dwi Putri Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penelitian kausal komparasi. Penelitian kausal komparasi merupakan penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Adapun ciri pokok penelitian kausal komparatif yaitu bersifat ex post facto. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung atau telah berlalu. Materi selanjutnya yaitu keunggulan dari penelitian kausal komparasi. Ada 3 keunggulannya. Yang pertama, penelitian yang baik untuk berbagai keadaan jika metode eksperimen tidak dapat digunakan. Yang kedua, menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Yang ketiga, perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, dan rancangan akan membuat studi kausal komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Asma. Kelemahan penelitian kausal komparasi. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sulit untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar mencakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidiki. Nomor 3, yaitu kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan sehingga masalah menjadi sangat kompleks. Yang terakhir, yang keempat, yaitu suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat pula disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu, oleh lain sebab, dan pada kejadian lain. Kelemahan nomor 5 yaitu apabila hubungan antara 2 variabel telah ditemukan, mungkin sulit untuk menentukan mana yang sebab dan mana yang akibat. Kelemahan nomor 6, kenyataan bahwa 2 atau lebih faktor yang saling berhubungan tidaklah selalu memberi implikasi terhadap adanya hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, menggolong-golongkan subjek ke dalam kategori dikotomi untuk tujuan pembandingan, menemukan persoalan-persoalan karena kategori-kategori seperti itu bersifat kabur, bervariasi, dan tidak mantap. Yang berikutnya nomor 8, studi komparatif. Dalam situasi alami tidak memungkinkan pemilihan subjek secara terkontrol. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah kerja penelitian kausal komparatif. Langkah kerja penelitian kausal komparatif secara umum adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah, studi pustaka, menentukan kerangka keterangan, hipotesis penelitian, desain penelitian, menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data dan menggunakan perhitungan statistik yang relevan. Kemudian menyusun laporan penelitian secara menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari penelitian kausal komparasi, yaitu seorang dosen mata kuliah apresiasi puisi mewajibkan mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk membaca puisi di hadapan teman-temannya. Nah, berdasarkan tes performansi di kelas, ternyata ada yang terampil dalam membaca puisi dan ada juga yang tidak atau belum mampu secara maksimal, khususnya dalam interpretasi teks, penjiwaan, dan vokalisasi. Nah, berdasarkan temuan tersebut dapat diambil rancangan atau penelitian dengan judul penelitian, yaitu pengaruh minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi terhadap
keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, untuk mengetahui penelitian ini ada beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Pada penelitian ini beranggapan bahwa ada hubungan kausal antara ketiga faktor. Yang pertama, membaca puisi, kedua, kebiasaan membaca puisi, dan yang ketiga, pemahaman struktur puisi di atas terhadap keterampilan membaca puisi. Nah, langkah yang kedua, menentukan variabel bebas dan terikat. Variabel bebas pada penelitian ini ada dua, yakni minat membaca puisi sebagai X1 dan pemahaman struktur puisi sebagai X2. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini yaitu keterampilan membaca puisi sebagai Y. Nah, langkah ketiga, menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana gambaran minat membaca puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, bagaimana gambaran pemahaman struktur puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana gambaran keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, untuk langkah terakhir yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis yang pertama, ada pengaruh positif antara minat membaca puisi terhadap pemahaman struktur puisi mahasiswa. Yang kedua, ada pengaruh positif antara minat membaca puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa. Nah, yang ketiga, ada pengaruh positif antara pengaruh pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa. Dan yang terakhir, adanya pengaruh positif antara minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi secara bersama-sama terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu mengenai contoh metode statistik yang dipakai. 1. Desain penelitian. Rancangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum. 2. Pengajuan hipotesis. Pengajuan terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Sebelum melakukan pengajuan hipotesis, kita harus menetapkan terlebih dahulu hipotesis tersebut. 3. Pra-analisis data atau uji statistik asumsi klasik. A. Normalitas. B. Uji heteroskedastisitas. C. Uji multikolinearitas. D. Uji autokorelasi. E. Uji linearitas. 4. Uji hipotesis. Analisis regresi linear sederhana yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel independen. Langkah-langkah dalam analisis regresi sederhana. A. Membuat garis regresi sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX. B. Mencari koefisien determinasi R2 antara prediktor X1 dengan Y dan prediktor X2 dengan Y. C. Menguji signifikansi dengan uji T menggunakan koefisien garis regresi digunakan uji statistik T. Uji T dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta tiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel independen. 2. Analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk memprediksi pengaruh dua variabel bebas atau lebih terdapat satu variabel terikat dengan langkah-langkah. A. Membuat persamaan garis regresi dua prediktor dengan rumus Y sama dengan A1 X1 plus A2 X2 plus K. B. Mencari koefisien determinasi atau R2 antara prediktor X1 dan X2 dengan kriterium Y dengan rumus R2Y
X1, X2. C. Menguji keberartian regresi ganda. D. Mencari besarnya sumbangan setiap variabel prediktor terhadap kriterium. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.